Hai, selamat pagi semuanya. Akhirnya kita bertemu lagi pada pembelajaran di semester 2 ya, untuk matematika peminatan di kelas 11 ya. Nah, kita yang lalu ya, semester lalu sudah berakhir dengan baik. Semoga semester ini kita juga akan berakhir dengan baik. Kita bisa memahami semua materi dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab baru ya, mengenai suku banyak. Nanti di buku kita itu lebih dikenal dengan nama polinomial. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian bisa memahami bentuk umum dari polinomial. Nanti ada kesamaan polinomial juga dan juga operasi polinomial ya, tapi hanya dalam bentuk tambah-tambah, kurang-kurang, dan kali-kali. Nah, ingat ya, ini awal semester baru, berarti harus semangat baru. Kita harus memperhatikan video ini dengan lebih semangat. Semangat! Materi kita yang pertama adalah tentang polinomial. Kali ini kita akan membahas tentang definisi, kesamaan, dan operasi pada polinomial. Nah, kita mulai saja ya. Kita lihat untuk yang pertama, bentuk umum dari polinomial. Polinomial itu memiliki nama lain adalah suku banyak. Dinyatakan sebagai fx sama dengan an x pangkat n, an kurang 1 x pangkat n kurang 1, seterusnya sampai dengan A1X dan A0. Di sini ada beberapa yang harus kita pahami, bahwa yang namanya an kurang 1, an kurang 2 sampai A1 di sini nanti ini disebut dengan koefisien. Sementara A0 di sini disebut dengan konstanta. Atau dia nanti memiliki nama lain yaitu suku tetap. Jadi, jika pada polinomial ditanya siapa suku tetapnya, artinya adalah A0. Nah, nanti di sini ada yang namanya n. Di sini adalah pangkat tertinggi dari si polinomial. N adalah pangkat tertinggi. Dalam polinomial ini, ya, pangkat tertinggi ini memiliki nama lain, disebut dengan derajat. Jadi, kalau ada suatu polinomial ditanyanya adalah berapa derajatnya, maka cari aja pangkat tertingginya. Sebagai contoh sederhana nih, jika kita buatkan fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah dengan 7x kuadrat dikurang dengan 5, maka jelas di sini yang namanya derajat suku banyak adalah pangkat tertingginya, yakni siapa? 4. Nah, kalian tuliskan di sini nanti berapa koefisien x pangkat 3. Kalian tuliskan berapa koefisien x pangkat 2. Dan yang terakhir kalian tuliskan berapa dia suku tetapnya. Nanti pada catatannya ini harus ada ya. Jika tidak tahu, silakan ditanyakan. Kita lanjut. Ada contoh ya. Yang pertama kita lihat dari buku halaman 132. Ini hanya menyatakan dalam bentuk polinom, yaitu soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Gambar di samping memperlihatkan gambar penampang gedung Bosca yang terdiri dari silinder ya, dan setengah bola pada atapnya. Nyatakan volumenya ini ke dalam bentuk polinomial ya. Kita lihat gambarnya sudah hampir mirip-mirip ya. Nah, yang bawah ini merupakan lingkaran dengan jari-jarinya X. Ini adalah tinggi. Ingat, ini juga adalah X. Ini juga adalah X karena bola. Nah, volume Bosca ini adalah bisa kita nyatakan sebagai volume tabung ditambah dengan volume setengah bola. Nah, volume tabung kita semua tahu rumusnya V kali R kuadrat kali T. Sementara volume bola
adalah 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, yang diketahui kan si R-nya adalah si X. Dan diminta soalnya nyatakan dalam variabel X. Maka kita gantikanlah si R-nya dengan si X. Kita buat seperti ini. Tambah 2/3 Pi X pangkat 3. Kita susun ya, karena diminta dalam bentuk X, maka hasilnya 2/3 Pi X pangkat 3 ditambah Pi T X kuadrat. Seperti inilah polinomial ya dari soal yang nomor 1. Jika ditanyanya berapa derajatnya, maka jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjut. Yang kedua yang disebut dengan kesamaan suku banyak atau polinom. Jika ada diketahui fx persamaannya seperti itu dan gx juga persamaannya, namanya dia sama. Ingat, arti sama itu berarti koefisien suku yang variabelnya sama pasti sama. Koefisien suku yang variabelnya sama itu pasti sama ya. Contoh, itu kan variabelnya yang sama itu misalnya xn. Berarti koefisien itu sama. Maka artinya an itu sama dengan si dn. Ini juga sama. Berarti artinya an kurang 1 itu sama dengan dn kurang 1. Seterusnya sampai dengan ini sama. Ya. A1 sama dengan B1 dan yang terakhir A0 sama dengan B0. Jadi ini yang dimaksud dengan kesamaan suku banyak. Sebagai contoh, coba kita lihat. Jika diketahui fx ya, dimisalkan aja x kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Kemudian gx adalah ax kuadrat dikurang dengan 2x tambah dengan 5. Jika katanya nanti si fx itu sama dengan si gx, maka berapa nilai dari a tambah dengan b tambah dengan c? Nah, kita jawab. Berarti kan x kuadrat ditambah dengan bx ditambah c itu sama dengan ax kuadrat dikurang dengan 2x tambah 5. Ini satu ya, karena dia x kuadrat. Kita bilang yang namanya sama itu koefisiennya sama. Berarti ini sama-sama ini. Maka dia perolehlah A sama dengan 1. Ini sama dengan ini. B sama dengan min 2. Ini sama dengan ini. C sama dengan 5. Maka dari sini diperoleh nilai A tambah B tambah C-nya berapa? Kalian hitung ya. Nanti tinggal Bapak tanyakan di Discord-nya. Dan materi yang terakhir adalah mengenai operasi polinomial. Kali ini kita hanya membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini tidak ada masalah. Ingat, suatu polinomial ya bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu jika memiliki atau yang dikurangkan itu adalah suku yang sejenis ya. Dioperasikan itu suku sejenis. Dulu kalian sudah belajar di kelas 10 tentang fungsi, jadi ini tidak ada masalah ya. Misal nih, kita buat contohlah fx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 2x tambah dengan 5. Gx, ini sama dengan x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 8x dikurang dengan 2. Nah, pertanyaan, apakah bisa fx dijumlahkan dengan gx? Ya bisa aja ya. Berarti kalau kita buat fx tambah dengan gx, boleh dinyatakan seperti ini ya. F tambah gx. Ini artinya adalah fx tambah dengan gx. Nah, gantikan fx-nya x kuadrat dikurang dengan 2x tambah 5. Gx-nya x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah dengan 8x dikurang 2. Lihat, x pangkat 3 nggak punya kawan. Nanti biarin saja. Nah, x pangkat 2 ada. X pangkat 2 dikurang 7x pangkat 2. Maka hasilnya min 6x pangkat 2. Min 2x dengan 8x. Maka hasilnya adalah 6x. Dan yang terakhir 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Ini sudah paham ya? Ingat, karena ini sudah dipelajari dulu.
Maka kalian tugasnya adalah mencarilah G dikurang Fx dan F dikurang Gx. Ingat, ini tidak sama hasilnya. Ya, jadi tulis nanti ini di buku catatannya. Dan yang terakhir adalah tentang perkalian suku banyak. Ini pun tidak ada masalah ya. Langsung ke contoh soal aja. Kita ambil yang gampang-gampang. Karena semakin banyak dia koefisiennya, variabelnya, maka semakin capek kita menghitungnya. Misalnya 4x kuadrat tambah 3x. Jika dimintanya f dikali g x, maka ini artinya adalah fx kali dengan gx. Maka tuliskan 2x tambah dengan 5 kalikan 4x kuadrat tambah 3x. Nah, ini kan sudah biasa, kita mengatakannya kali masuk. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Lalu nanti dijumlahkan. Silakan dilanjutkan di buku catatannya. Demikianlah materi kita hari ini tentang polinomial. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bisa dipahami dengan baik? Nah, jadi kita simpulkan aja ya untuk hari ini, bahwa kesimpulan yang bisa kita sampaikan dari materi kita yang pertama tentang suku banyak adalah bahwa yang namanya derajat suku banyak itu adalah pangkat tertinggi. Ya. Yang kedua, bahwa kesamaan suku banyak itu namanya kesamaan, berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, ya, namanya kesamaan. Dan yang ketiga itu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan suku banyak, bahwa yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Nah, seperti pesan Bapak ya tadi, jangan lupa dikerjakan latihannya ya. Kemudian seperti yang tahun lalu juga, kita masih dalam kondisi yang seperti ini ya, masih masa pandemi yang belum pulih walaupun sudah new normal. Intinya kita tetap harus jaga kesehatan, keluar harus menggunakan masker ya, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Oke, itu saja ya untuk materi kita yang pertama. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semangat!